Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sedulur semua. Kini kita bergeser sedulur bagaimana pengelolaan uang dan tabungan dalam rangka membangun dana darurat dan juga membangun keseimbangan anggaran dari potensi penghasilan yang kita miliki. Ini ikuti bagaimana semua itu sebenarnya butuh tidak hanya perencanaan, tapi perilaku dan pengaturan alokasinya. Simak, karena gambar-gambar itu sebenarnya hanya memberikan ilustrasi. Apakah kita mumet, liur, bingung mengalokasikan penghasilan pendapatan yang kita terima setiap bulan untuk beragam kebutuhan, dari mulai kebutuhan primer, sekunder, maupun mungkin tersier? Kita kerja keras setiap hari, pergi kerja pagi hari dan pulang di saat senja, dan itu demi sebenarnya bagaimana kita menjaga keseimbangan dari semua pengeluaran dan kebutuhan kita, bahkan mungkin memiliki sebuah target bagaimana kita bisa menyisihkan penghasilan kita untuk membangun dana darurat di lingkungan keluarga. Nah, ini adalah pola pengeluaran dan tabungan yang biasa dilakukan oleh para profesional dan juga para keluarga yang memang mencoba membangun bumper atau dana tabungan, dana darurat untuk risiko dari proses-proses kehidupan yang relatif itu cepat berubah dan penuh dengan kenaikan harga dan juga ketidakpastian dari pekerjaan maupun pendapatan itu sendiri. Pola alokasi 50-30-20 sebenarnya hanya salah satu pendekatan. Dan itu pun sebenarnya fleksibel, tetapi harus ada sebuah niat, tekad untuk masuk pada yang disebut dengan persentase 20. Pola 50-30-20 sebenarnya adalah metode budgeting yang membagi penghasilan kita menjadi 3 kategori. Mempermudah pembagian 3 kategori itu, yang pertama misalnya 50% adalah kebutuhan, needs. Jadi ini bersifat pengeluaran yang wajib kita bayar setiap bulan. Misal saja sewa, cicilan rumah, tagihan listrik dan air, belanja bahan makanan dan kebutuhan pokok rumah tangga, transportasi, asuransi, serta cicilan utang pokok. Nah, yang kedua sebenarnya adalah alokasi 30% untuk kebutuhan yang bersifat keinginan atau wants. Pengeluaran ini sebenarnya bersifat non-esensial, tetapi bertujuan meningkatkan kualitas hidup atau mungkin kebutuhan yang bersifat sosial, hiburan. Misal saja makan di luar sekali-sekali bersama keluarga, mungkin membayar langganan streaming atau YouTube, mungkin belanja pakaian baru sesuai dengan musim, mencari hiburan, rekreasi murah tapi ada pengeluarannya, lalu mungkin membangun hobi yang bisa mengarah kepada potensi peluang penghasilan, atau mungkin membelikan prasarana yang mendukung kerja-kerja ke depan, mungkin saja pembelian gadget atau mungkin upgrade komputer dan lain-lain. Nah, yang ketiga sebenarnya itu adalah alokasi 20% untuk yang sifatnya tabungan. Dan ini harus diupayakan bagaimana setiap keluarga, setiap penghasilan kita bisa kita upayakan konsisten memprosentase sejumlah tabungan untuk masa depan keuangan. Contoh misalnya untuk keperluan dana darurat, sehingga kalau ada kejadian-kejadian yang bersifat urgen dan emergensi, kita punya cadangan kas, punya tabungan yang bisa untuk mengatasinya.
Mungkin bisa persiapan dana pensiun, mungkin tabungan bersifat logam mulia, atau mungkin ya yang bermain di pasar saham, atau mungkin ya membeli ya investasi pada reksadana, dan juga mungkin saja kita punya utang-utang yang bersifat konsumtif. Metode ini sebenarnya sangat efektif dan praktis, bahkan juga populer dilakukan di tingkat keluarga dan bisa diterapkan oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan pengeluaran, termasuk terpenuhinya kebutuhan, kesenangan, dan juga masa depan finansial yang relatif aman dan nyaman apapun situasi perubahan eksternal yang terjadi. Cara pelaksanaan dan teknis penerapan, tentu yang pertama kita harus menghitung nilai bersih penghasilan kita. Penghasilan yang bersifat bulanan setelah dipotong pajak. Jadi take home pay. Termasuk juga mungkin menghitung potensi-potensi ada penghasilan-penghasilan tambahan. Yang kedua, lalu kita mulai mencoba mengalokasikan 3 alokasi kebutuhan disebut di atas 50-30-20. Lalu kita kalikan penghasilan tersebut dengan persentase yang ada. Jadi 50% untuk kebutuhan yang sifatnya tadi adalah kebutuhan dasar needs, 30% untuk keinginan wants, dan 20% untuk tabungan saving dan investment. Jadi dengan itu kita bisa mendapatkan nilai nominal uang untuk setiap kategori. Lalu kita prioritaskan bagaimana pelaksanaannya. Kita bayar dan posting dulu, kita postkan dulu kebutuhan, lalu kita alokasikan. Yang kedua itu adalah tabungan, diprioritaskan sebagai langkah kedua, dan baru sisanya adalah untuk realisasi kebutuhan. Dan metode ini sebenarnya sangat efektif untuk membangun disiplin finansial serta membangun potensi pertambahan dan pertumbuhan kekayaan baik jangka pendek maupun jangka panjang tanpa merasa terlalu terkekang. Sharing ini sebenarnya sedulur sebagai bagian dari edukasi dan bagaimana kita bisa saling berbagi hal-hal inspiratif dan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya applicable dalam kehidupan itu sendiri. Kebutuhan nyaman dan aman dalam disiplin finansial itu memastikan kita bisa pada akhirnya mengatasi beragam potensi-potensi risiko dengan tabungan atau dana darurat yang sudah terakumulasi dalam cash in bank. Metode 50-30-20 ini sebenarnya sangat efektif dan sangat praktis, dan ini sebenarnya menjamin yang namanya tingkat elastisitas dan juga kenyamanan, keamanan dari keseimbangan kebutuhan hidup itu sendiri baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Monggo silahkan diterapkan, dan tentu ini adalah bagian dari membangun yang namanya fondasi finansial, karena di era yang penuh dengan perubahan dan juga hal-hal yang sifatnya sangat cepat bergeser, kita tentu perlu punya sebuah zona nyaman finansial, dan itu mulai dengan penguatan di tabungan. Syukur-syukur bisa memperkecil yang namanya tadi itu wants, keinginan. Salam sehat, salam sejahtera.